Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Radio Sindiran Sidironia. Tentunya tetap kami selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada, baik di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri, tentunya demi menggapai masa depan yang lebih gemilang begitu, bro. Oke, sukses selalu buat Anda semuanya. Oke. Oke, pada kesempatan ini kita akan bahas dan baca berita mengenai Ahok yang akan jadi saksi memberatan bagi Buni Yani. Oke, kita langsung menuju ke TKP di mana dari tempo.co.id nasional mengabarkan. Ya, kasus Buni Yani, jaksa berencana hadirkan Ahok sebagai saksi. Oke, demikian dikabarkan oleh tempo.co.id. Oke. Ya, ini adalah dari fotonya Buni Yani. Dari Bandung dikabarkan bahwa JPU atau Jaksa Penuntut Umum mempertimbangkan untuk menghadirkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok guna dijadikan sebagai saksi di dalam sidang perkara dugaan ujaran kebencian atas nama terdakwa Buni Yani. Ada kemungkinan dihadirkan sesuai dengan kebutuhan persidangan untuk pembuktian nanti majelis putuskan. Demikian kata JPU Anwarudin usai pembacaan putusan sela oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung di Gedung Arsip Bandung Selasa 11 Juni 2017. Kendati demikian, JPU belum memastikan kapan Ahok akan bersaksi di dalam persidangan Buni Yani. Total saksi yang akan dihadirkan adalah berjumlah 17 orang, termasuk kami akan hadirkan saksi ahli teknologi informasi, katanya. Buni Yani melayangkan eksepsi atas dakwaan yang ditujukan kepadanya. Namun majelis hakim menolak seluruh nota keberatan Buni Yani. Alhasil perkara Buni Yani tetap dilanjutkan. Agenda selanjutnya ialah pemeriksaan saksi. Sidang pemeriksaan saksi akan dimulai pada 18 Juli 2017 dengan menghadirkan 3 saksi yang didatangkan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Ya, kasus ini bermula saat mengunggah video pidato Ahok di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016 di laman Facebook miliknya. Tak hanya mengunggah, Buni Yani juga membubuhinya dengan keterangan transkrip video tersebut yang dinilai tidak sesuai dengan transkrip asli. Buni Yani menghilangkan kata pakai saat Ahok menyinggung surat Al-Maidah. Atas perbuatan Buni Yani tersebut, didakwa telah melakukan ujaran kebencian dan mengedit atau mengubah isi video pidato Ahok tersebut. Ia didakwa dengan pasal 32 ayat 1 dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dikabarkan juga dari merdeka.com, jaksa siapkan Ahok jadi saksi kasus Buni Yani. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dari Kejati Jabar menyiapkan 17 saksi saat memasuki pokok perkara dengan terdakwa Buni Yani dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Mereka tuh bahkan berencana memanggil mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Saksi diperkirakan 17 ya. Tapi kami bisa saja bertambah. Itu nanti kita bisa tambahkan dalam sidang selanjutnya. Demikian kata JPU Anwarudin usai mengikuti sidang putusan sela di Gedung Perpustakaan dan Kearsipan Jalan Seram Bandung Selasa 11 Juli. Terkait Ahok nantinya bisa dihadirkan untuk memberikan kesaksian, JPU masih melihat kebutuhannya dulu. Jadi sesuai kebutuhan jika nanti akan dihadirkan Ahok bisa saja ya. Ahok diketahui merupakan objek dalam polemik video Al-Maidah ayat 51. Pada video 30 detik yang disebarkan Buni Yani itulah yang mengantarkan Ahok menjadi ke penjara dan kini statusnya adalah terpidana. Kehadiran Ahok untuk memberikan kesaksian mengenai perbuatan yang dialamatkan kepada terdakwa ini. Demikian jelasnya. Dalam sidang putusan sela yang dipimpin oleh Majelis Hakim M. Sabtono, semua eksepsi dari terdakwa itu ditolak. Artinya sidang mulai memasuki bab baru untuk pemeriksaan saksi-saksi ya. Rencana JPU akan menghadirkan 3 saksi di dalam sidang yang digelar pekan depan di tempat sama ya. Kalau minggu depan ada 3 saksi yang rencananya akan kita hadirkan, semuanya tanpa merinci saksi yang akan dihadirkan maksudnya.
Dia mengatakan akan menyiapkan materi sidang ketika hakim sudah menyatakan penolakan eksepsi jadi terdakwa begitu ya. Tentu kita menghargai keputusan hakim dan kita siap melaksanakan apa yang sudah disampaikan dalam putusan sela tadi, imbuhnya. Kuasa hukum Buniyani, Adwin Rahadian, mengaku keberatan terhadap putusan sela majelis hakim dalam persidangan tersebut. Sebetulnya kita sangat keberatan, tapi nanti kita uji nanti dalam pokok perkara, kata Adwin di usai sidang maksudnya. Meski keberatan, Adwin mengatakan pihak Buniyani menerima keputusan sela seluruh tersebut ya, dan seluruh keberatan terhadap putusan sela majelis hakim akan disusun dan diakumulasikan. Ya, nanti akan kita sampaikan di nota pembelaan akhir di pledoi. Jadi nggak apa-apa, kita itu menguji kalau hakim secara formil menilai tidak ada persoalan, tapi tetap kita ada beberapa hal keberatan. Demikian terangnya. Dikabarkan juga dari kompas.com ya, saksi memberatkan Buniyani, jaksa berencana hadirkan Ahok, begitu ya. Dikabarkan dari kompas.com Bandung bahwa sidang kasus pelanggaran UU ITE dengan terdakwa Buniyani akan dilanjutkan pada Selasa 18 Juli 2017 begitu. Di gedung perpustakaan ya. Dan kearsipan ya, Jalan Seram, Kota Bandung. Jaksa penuntut umum atau JPU dari Kejaksaan Jabar pun telah menyiapkan sejumlah saksi yang akan memberatkan Buniyani. Saksi diberikan ada 17 orang, tapi kita bisa saja bertambah ya. Itu nanti kita bisa sampaikan dalam sidang selanjutnya. Demikian kata JPU Anwarudin usai sidang hari Selasa. Lebih lanjut, Anwarudin menambahkan salah satu saksi yang kemungkinan bakal dihadirkan adalah Basuki Cahayapurnama. Meski demikian, JPU masih melihat kebutuhannya dahulu begitu ya. Jadi sesuai kebutuhan, jadi nanti akan hadirkan Ahok ya. Bisa saja kehadiran Ahok untuk memberikan kesaksian mengenai perbuatan yang dialamatkan pada terdakwa ini sebutnya. Rencananya JPU akan menghadirkan 3 saksi di dalam sidang yang digelar pada pekan depan di tempat sama. Kalau minggu depan ada 3 yang rencananya akan kita hadirkan ya, ungkapnya. JPU akan menyiapkan materi sidang ketika hakim sudah menyiapkan penolakan eksepsi dari terdakwa. Tentu kita menghargai keputusan hakim ya, dan kita siap melaksanakan apa yang sudah disampaikan di dalam putusan sela tadi. Seperti diberitakan dalam sidang hari ini, majelis hakim menolak 9 poin eksepsi yang disampaikan oleh Buniyani. Oke, saya kira demikian bro ya mengenai kabar daripada Pak Basuki Cahayapurnama yang akan dijadikan sebagai saksi yang memberatkan untuk Buniyani. Saya kira demikian bro, dan tentunya terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.